Shalom saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada, kiranya senantiasa kita diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan bagi kita semua. Renungan kita pada hari ini, melayani Tuhan, hidup dekat Tuhan. Pada bacaan ayat Alkitab, Yeskiel 44 ayat 4-16. Petunjuk-petunjuk mengenai kebaktian dan iman-iman. Lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan bait suci. Aku melihat sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan. Maka aku sujud menyembah. Tuhan berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, perhatikanlah baik-baik, lihatlah dengan teliti, dan dengarlah dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang hendak difirmankan kepadamu mengenai peraturan-peraturan rumah Tuhan dan tentang segala hukuman. Dan perhatikanlah baik-baik siapa yang diperbolehkan masuk ke dalamnya dan siapa yang harus ditolak dari tempat kudus. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya masuk dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan perbuatan begitu kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatan yang keji yang sudah-sudah. Kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus dan kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajibanmu terhadap aku di dalam tempat kudusku. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang di tengah-tengah orang Israel. Tetapi orang-orang Lewi yang menjauh daripadaku, waktu Israel sesat daripadaku dengan mengikuti berhala-berhala mereka, akan menanggung hukumannya. Di dalam tempat kudusku mereka yang mendapat tugas penjagaan pintu-pintu gerbang bait suci dan tugas pelayanan di dalam bait suci. Merekalah yang menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan bagi bangsa itu dan bertugas bagi bangsa itu untuk melayaninya. Oleh karena mereka telah melayani bangsa itu di hadapan berhala-berhala mereka, dan mereka bagi kaum Israel telah menjadi batu sandungan dan menjatuhkannya ke dalam kesalahan. Oleh karena itu aku bersumpah mengenai mereka, demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa mereka akan menanggung hukumannya sendiri. Mereka tidak akan mendekati aku untuk melaksanakan tugas iman di hadapanku, ataupun mendekati segala barangku yang kudus, atau persembahan-persembahan hak kudus. Mereka akan menanggung nodanya yang timbul karena perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Aku menetapkan mereka untuk bertugas di bait suci dan melakukan segala pelayanan yang berhubungan dengan itu dan melakukan segala sesuatu yang perlu di situ. Tetapi mengenai iman-iman orang Lewi dari Bani Jodok yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku, waktu orang Israel sesat daripadaku, merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Merekalah yang akan masuk ke dalam tempat kudusku dan yang akan mendekati mejaku untuk menyelenggarakan kebaktian, dan mereka akan menjalankan tugasnya terhadap aku. Tetapi mengenai iman-iman orang Lewi dari Bani Jodok menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku, waktu orang Israel sesat daripadaku,
Merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian yang bertugas di hadapanku, untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Demikianlah firman Tuhan. Banyak orang dengan bangganya mengaku diri sebagai pelayan Tuhan karena merasa sudah terlibat pelayanan di gereja. Perhatikan apa yang Tuhan katakan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yohanes 12 ayat 26. Faktanya, tak semua pelayan Tuhan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Padahal, syarat utama bagi pelayan Tuhan adalah mendekat kepadanya. Betapa banyaknya pelayan Tuhan yang menjadikan pelayan di gereja hanya sebagai status rutinitas, atau sekedar ajang untuk kebolehan, atau mengembangkan talenta saja. Seringkali kita terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang disebut pelayanan, tetapi kita sendiri tak pernah mau menyediakan waktu secara pribadi dengan Tuhan, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Padahal Tuhan sangat rindu pada penyembahan kita. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan akan mendekat kepada kita kalau kita mendekat kepadanya. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdua hati. Namun kita lebih senang bekerja di antara kerumunan banyak orang di luar halaman, enggan memberi waktu untuk dekat dengan Tuhan di tempatnya yang kudus. Dapatkah kita berkata seperti pemazmur, sebab lebih baik satu dari pelantaranmu daripada 1000 hari tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Mazmur 84 ayat 11. Sangatlah tidak mungkin seorang melayani Tuhan jika ia hidup jauh dari hadirat-Nya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelantaraanmu. Kiranya kami menjadikan kenyang dengan segala yang baik di bait-Mu yang kudus. Mazmur 65 ayat 5. Jelas sekali ada berkat yang besar bagi orang yang senantiasa dekat dengan Tuhan, yaitu ia akan dikenyangkan dengan segala yang baik di bait-Nya yang kudus. Ada kemenangan, ada berkat, ada pemilihan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yesaya 55 ayat 6.